perkenalkan nama saya Maria Mekshina Putri, saya dari kelas 11L. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sosiologi, yakni berkaitan dengan integrasi dan reintegrasi sosial. Poin yang pertama itu ada konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Pengertian integrasi sosial sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah perubahan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan sesuatu, atau melebur sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial sendiri akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan perantaraan sosial. Menurut William F. Ockburn dan Meyer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Lalu yang kedua itu, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Lalu yang ketiga itu ada norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu dapat terjadi dalam 3 bentuk. Di antaranya yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang menjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang dalam sebuah masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini berguna menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Lalu poin yang kedua itu ada perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Perdamaian. Konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu konflik, maka ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Untuk meredam sebuah konflik, perdamaian menjadi mungkin untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya perdamaian, maka akan timbul harmonisasi sosial dalam masyarakat. Integrasi atau kohesi sosial. Istilah integrasi ini berasal dari teori fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian masing-masing dan bagian-bagian itu terhubung sama lain. Setiap bagian itu harus berfungsi dan fungsional supaya keseluruhan itu bisa bertahan dan bisa menjalankan fungsinya dan dengan baik. Untuk mengurangi perselisihan yang mengasah pada integrasi atau kohesi sosial, adapun 4 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Dan yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama tersebut antara lain, yang pertama,
kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemampuan bersama untuk menjadi satu bangsa. Dan yang keempat, adanya teologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Lalu poin ketiga itu ada reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Dalam pandangan Soeharjono Soekanto, reintegrasi atau reintegrasiasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Adapun koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan setiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Dasar dari koeksistensi adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Identitas-identitas kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik.